Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali pada reaction kita terhadap beberapa soal jawab yang dijawab oleh Syekh Umar Abdul Kafi. Mudah-mudahan soal jawab ini dalam seputar Ramadan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan kita mulai dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد وهذا موعد إجابة أسئلتكم وفتاواكم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن تكون إجابات سليمة وصحيحة من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السؤال الأول: سألني ابني هل نعبد الله سبحانه وتعالى لأننا نحبه أم نخاف منه؟ لا Pertanyaan pertama ini diajukan oleh seorang yang mengatakan bahwa saya ditanya oleh anak saya, yang pertanyaan itu mengatakan apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu karena kita mencintainya atau karena kita takut kepadanya. Ya, ini mungkin juga pertanyaan yang sering kita dengar juga dari putra-putri kita. Nah, inilah jawaban beliau. يجب أن الكلام لي ولك ولولدك ولكل أبنائنا وإخواننا وأخواتنا نعبد الله على حب ويدعونه خوفا وطمعا. يعني الإنسان إذا أذنب كثيرا يخاف، وإذا أطاع رب العباد سبحانه وتعالى يحاول أن يحسن في العبادة فيخاف ألا تقبل. وكلما أحسن الله إلينا يجب أن نحب الله الكريم المعطاء الرزاق الغفور الودود الشكور بصفاته وأسمائه، نقترب إلى الله بالحب ولكننا نخاف من سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة إن شاء الله. السؤال Jawaban beliau adalah kita dan kita semua saudara-saudaraku sekalian dan juga anak-anak kita ya, seharusnya mengatakan bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berdoa ya kepadanya dalam keadaan kita khawatir, dalam keadaan takut dan sangat penuh harap ya untuk berdoa itu. Berharap untuk sangat tamak atau berharap untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Apabila seorang ya misalnya banyak melakukan dosa, maka ia secara secara manusiawi dia merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa itu gitu ya. Dan apabila dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dia berupaya dan berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki ibadahnya, maka ketika itulah dia takut dan khawatir ya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak ya, maka kita juga sudah seyogianya ya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah itu adalah Maha Pemberi. Allah Maha tempat kita bersyukur. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mendekat kepada Allah dengan cinta ya. Naqtarib min Allah dengan bilhub, dengan cinta. Dan kita takut dan khawatir akan berakhir hidup kita ini dengan su'ul khatimah ya. Dan bagaimana kita juga selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini berakhir dengan husnul khatimah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan rasa takut ya. Ada juga
kita karena mencintainya, ya, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dari Allah sehingga kita nggak bisa menghitung nikmatnya. Dan juga mencintainya karena kita ada rasa takut apa ketika kita berdosa, kita khawatir, ya, atau ketika kita beramal berbuat, kita khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Demikianlah jawaban beliau. الثاني هل يقبل الصيام دون صلاة؟ حقيقة Nah, ini yang kedua, pertanyaannya adalah apakah, ini juga sering kita dapatkan pertanyaan seseorang, apakah puasa itu diterima tanpa mengerjakan sholat. Nah, ada orang yang hanya berpuasa saja tapi tidak sholat. Ini bagaimana hukumnya? Jawaban beliau seperti ini. يعني هذا سؤال غير وارد لأن هذه عبادة وهذه عبادة نعم، لكن الإسلام يقبل ككل وتؤمنون بالكتاب كله. لماذا أنا أقتنع بالصيام ولا أقتنع بالصلاة؟ من واظب على ترك الصلاة دون سبب وعمدا الصحابة يرونه قد خرج من الملة، وما أجمع الصحابة على خروج إنسان من الإسلام قدر ما أجمعوا على تارك الصلاة عن عمد أو عن تكاسل لمدة عشرات السنين. نسأل الله أن يتوب على الجميع. يعني كيف لا يصلي؟ الصلاة هذا آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jawaban beliau adalah bagaimana tadi hukum seorang yang hanya berpuasa tapi tidak sholat. Kata beliau sebenarnya pertanyaan seperti ini tidak perlu ada, ya, atau tidak pantas untuk dipertanyakan, ya, karena puasa itu adalah ibadah tersendiri dan sholat itu juga adalah ibadah tersendiri. Dan semestinya ajaran Islam ini, apakah sholat atau puasa, itu harus diterima secara keseluruhan, tidak dikerjakan sebagian, ditinggalkan yang lain. Karena Allah juga mengatakan antu'minu bil kitabi kulli, bahwa kita ini disuruh untuk beriman, ya, kepada kitab Al-Quran secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagiannya saja. Misalnya ada orang mengatakan kenapa seseorang itu hanya menerima puasa tapi tidak menerima sholat, maksudnya tidak mau mengerjakan sholat. Karena apa? Barang siapa yang terus menerus, ya, meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur, tidak ada sebabnya, maka para sahabat bersepakat bahwa orang tersebut bisa keluar dari Islam. Ya, kalau dia melakukan hal itu, para sahabat dan para sahabat tidak pernah bersepakat bahwa seorang itu bisa keluar dari Islam seperti mereka bersepakat terhadap bahwa orang yang melakukan sholat secara berturut-turut, ya, tanpa uzur dan sebab yang membolehkan untuk meninggalkan, itu keluar dari Islam. Jadi masalah meninggalkan sholat ini adalah sangat berat begitu, ya. Nah, kemudian kecuali karena seorang meninggalkan sholat dengan sengaja atau karena malas-malasan misalnya, ya, dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Nah, ini tidak pantas, ya, untuk seorang itu meninggalkan sholat tersebut, ya. Semoga kita semua, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang bisa meninggalkan sholat sementara Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayat itu beliau selalu as-sholah. Artinya apa? Jangan tinggalkan sholat, ya. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan bahwa awwalu ma yahasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat kita. Idza saluhat saluhal a'mal kulluha. Kalau bagus salat kita maka amal kita lain bagus. Dan juga kalau buruk amal salat kita maka buruklah amal kita yang lain. Jadi salat ini adalah barometer, ukuran amal kita yang lain. Nah, karena itu bahwa juga salat ini adalah kewajiban atau rukun yang ketika kita meninggalkannya maka runtuhlah, ya, bangunan Islam kita. Makanya salat ini nggak ada uzurnya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, terlentang, ya. Kalau nggak bisa juga mengangkat tangan ketika hendak sholat, maka dengan kerdiban mata, ya. Ini menunjukkan bahwa sholat nggak boleh ditinggalkan. Nah, lalu bagaimana ada seorang yang membedakan ini puasa, ini sholat?
tentu hal ini tidak dibenarkan. Baik. هل يجوز وضع العطر في رمضان؟ والله الفقهاء يعني. Nah, pertanyaan yang ketiga ini adalah apakah apakah seorang ini boleh menggunakan ether ya, menggunakan parfum dalam bulan suci Ramadan. Apakah boleh dia menggunakan parfum di bulan Ramadan? Wewangian maksudnya itu. Apa jawaban beliau? على بعضهم على الإباحة وبعضهم على الكراهة، وهو لا يفسد الصيام إن شاء الله رب العالمين، والله يحب خلوف رائحة فم الصائم. يعني رائحة فم الصائم من الصوم هذه رائحة يحبها الله سبحانه وتعالى والملائكة. حتى للمرأة؟ لا المرأة يجب ألا تخرج معطرة عطرا نفاذا حتى يشمه الرائح والغادي، لا طبعا. هل beliau menjawab bahwa para ahli fikih fuqaha berpendapat bahwa ada yang mengatakan menggunakan ether atau wewangian parfum di bulan Ramadan, mengatakan ada yang bukan boleh, ada juga mengatakan makruh. Nah, namun satu hal yang perlu kita catat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai bau mulut orang yang berpuasa, baik juga malaikat itu sangat suka kepada bau mulut orang yang berpuasa, yang nanti akan diganti dengan wangi kasturi gitu ya, akan diganti dengan wangi kasturi. Terus lalu beliau ditanya bagaimana dengan perempuan, apakah boleh berparfum atau memakai wewangian? Nah, beliau menjawab bahwa tidak, perempuan tidak semestinya keluar rumah dalam keadaan menggunakan wangi-wangian, apalagi parfum atau wewangian itu adalah memakai wangi-wangian yang aromanya itu menyengat atau sangat kuat gitu ya, sehingga akan mengalihkan perhatian orang-orang yang lalu lalang di jalan ketika dia keluar dalam keadaan sedang menggunakan wewangian, supaya tidak tertimbul fitnah. Itulah maksudnya kenapa perempuan tidak diperbolehkan menggunakan wewangian. الوضع المرطب او احمر الشفاه يفسد الصيام. يا بنتي الله يرضى عليك خذي اجازه بريك شهر من الاحمر الشفاه ومرطب الشفاه. ربنا يرطب يا بنتي فمك بذكر الله وبقراءه القران، واحنا شهر في السنه تسلط علينا الاضواء من الملائكه ونسال الله وتصفد فيه مرض الجن، وان شاء الله ربنا يتقبل. فلا داعي للمرطب، رطبي فمك وشفاك بكلام الله. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini yang pertanyaan dari seorang perempuan, apakah memakai pelembab atau pemerah bibir itu tidak merusak puasa kita? Kata jawaban beliau seperti apa? Beliau mengatakan, wahai anakku, wahai putriku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu kefahaman yang baik. Beliau mengatakan sebaiknya engkau cuti, kau libur dari menggunakan pelembab bibir atau pemerah bibir, lipstick gitu ya. Maka pada saat di bulan Ramadan ini lembabkanlah, basahilah, merahkanlah bibirmu dengan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan baca Quran. Karena apa? Kita hanya diberikan sebulan dalam setahun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan ini yang banyak pahalanya, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan ya, dibelenggu. Nah, kita punya kesempatan yang banyak ya. Maka kata beliau, kita ya tinggalkanlah pelembab bibir, ya, pemerah bibir itu, lalu basahkanlah atau lembabkanlah, merahkanlah bibirmu dengan hanya ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalamullah, dengan Quran, dengan baca Quran. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau menasihatkan agar kita ya menyibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah seperti yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya, karena apa? Supaya optimal Ramadan kita. Karena Ramadan tahun lalu juga belum tentu kita bisa bertemu kembali. Nah, sekarang ini kita sudah bertemu kembali di 1444 Hijriah.
kita bertemu kembali dengan Ramadan, maka marilah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah jawaban-jawaban beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa menjadikan ilmu, dan mudah-mudahan juga kita dikuatkan oleh Allah SWT untuk menjalankan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.